akademik dan ada jenjang jabatan. Kemudian ada angka dasar di sini. Nah, yang dimaksud kenaikan pangkat dalam jabatan, Bapak Ibu, ini naik dari 3C. Kalau jabatannya lektor, dia naik dari 3C ke 3D. Ini boleh. Kalau dari 3D ke 4A, ini tidak boleh, karena sudah beda jabatan. Dari 4A ke 4B, ini boleh. 4B ke 4C juga boleh. Ke sini tidak boleh. Ini ke sini 4D ke 4E profesor boleh. Jadi itu yang dimaksud kenaikan pangkat dalam jabatan. Jadi yang lektor dari 3C ke 3D. Kalau sudah lektor 3D gimana? Ya sudah mentok. Jadi tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik jabatan. Jadi nunggu aturan naik jabatan dulu. Nah, yang lektor kepala 4A bisa naik ke 4B. Yang 4B bisa naik ke 4C. Kalau sudah 4C, nunggu aturan untuk naik ke profesor baru bisa naik ke 4B. Jadi kurang lebihnya begitu. Nah, kita simulasi tadi ini Bapak Ibu dari Kebirjen. Ini ada angka terakhir atau akhir di sini 732,5. Jadi angka terakhirnya adalah 732. Nah, di sini 732. Ini angka lektor kepala terakhir atau angka terakhir. Kemudian yang bersangkutan mengusulkan pengakuan. Unsur utama ini 248,61. Unsur penunjangnya ini 54. Nah, dari sini Bapak Ibu, jadi tadi disampaikan bahwa untuk penunjang adalah 20% dari kebutuhan naik jabatan. Misalnya yang bersangkutan dari 4A naik ke 4B butuh 150. Berarti 20%-nya adalah 30. Jadi 30 masuk ke sini. 30 masuk. Nah, yang ini, yang sisanya 24 masuk ke unsur utama. Jadi Bapak Ibu yang mengusulkan pengakuan AK, penunjangnya kemarin diusulkan banyak banget, dimasukkan semua, tidak terbuang karena semuanya dihitung ternyata. Jadi tidak hanya, kalau kemarin ketika naik jabatan hanya 10%. Nah, ini tidak. Jadi semuanya dihitung. Nah, totalnya dari pengakuan ini Bapak Ibu adalah 1035. Ini yang disebut AK kredit integrasi. Nah, jadi 1035. Ini yang disebut AK total konvensional. Nah, kemudian untuk AK integrasinya dikurangi AK dasar karena dia rektor kepala 400. Jadi ini dikurangi 400, sisanya ini. Nah, ini yang masuk di CISN. Jadi kalau Bapak Ibu buka My ASN, nah My ASN, nah di sini di home. Jadi di home, kemudian di riwayat dilihat semua, kemudian ada riwayat angka kredit. Nah angka kredit itu yang masuk Bapak Ibu di sini. Jadi angka kredit yang tadi hasil AK integrasinya. Jadi sebenarnya dari formulir 1 itu sudah ketahuan. Jadi dari formulir 1 ini yang masuk di ini di My ASN. Nah, langsung di My ASN sini. Nah, kemudian kalau di form 2-nya Bapak Ibu, jadi ini 1035 dikurangi 54 penunjangnya tadi. Jadi 54 masuk sini, kemudian sisanya masuk sini. Ini angka kredit konvensional. Kenapa ini 54? Karena tadi usulan penunjang 54, kemudian ini dikurangi 400. Nah, yang ini 30 masuk sini,
sisanya masuk ke sini. Nah, ketemulah 635 atau sama dengan yang Nah, kemudian untuk form 3 dari 605, kalau Bapak Ibu naik pangkat, karena ini naik ke 4B butuhnya 150, sisa angkanya segini. Apakah hilang? Tidak. Jadi walaupun Bapak Ibu naik pangkat ya tidak hilang, karena ini sudah diakui sejumlah tadi 1035. Kalau misalnya usulkan naik jabatan ke profesor, ini sisa angkanya 1. Jadi kurang lebih itu yang di PAK integrasi. Ini Pak, di formnya di Bapak Ibu. Jadi sebenarnya form 1 ini, jadi 35 ini yang masuk ke CSI. Cuma ini untuk menjelaskan lebih detail lagi. Nah, begitu juga yang hasil perhitungan di sini. Nah, ini sama aja. Jadi di sini. Cuman yang ini menunggu aturan. Jadi itu caranya Bapak Ibu untuk membaca PAK integrasi. Nah, ini tadi sudah saya bacakan langsung dari sumbernya, langsung dari surat Direktur Sumber Daya. Nah, ini ada contoh. Yang bersangkutan lektor golongan 3C, TMT-nya 1 Oktober 2022, angka dasarnya 200, angka integrasinya 420, jadi totalnya 620. Kalau dikurangi lektor, kurangi 200, berarti ya, ini angka integrasinya. Nah, apakah ini bisa naik pangkat di bulan Februari, Bapak Ibu? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Belum 2 tahun. Jadi ingat ya, 2 tahun masih berlaku. Jadi belum 2 tahun. Kemudian ada contoh yang kedua. Ini lektor golongan 3C 1 Oktober 2021. Angka dasarnya karena lektor adalah 200, angka integrasinya 300. Apakah Februari bisa naik pangkat? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena ini sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian kebutuhan untuk 3C ini dari 3C ke 3D adalah 100. Sementara integrasinya 300. Kalau dikurangi 100 masih sisa 200. Kalau yang bersangkutan naik jabatan, nah ini kebutuhannya 200, berarti masih sisa 100. Kalau naik ke LK ini, LK 400 masih cukup. Contoh lagi, lektor kepala golongannya 4C, TMT 1 Oktober 2021, angka dasarnya 400, angka integrasinya 1000. Nah, ini kebanyakan sudah bikin. Apakah Februari bisa naik pangkat? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena harus profesor dulu. Jadi 4D ini harus ke profesor dulu. Teknisnya belum ada. Jadi yang sudah posisinya seperti ini itu buat SKP aja untuk dapat kredit tahunan. Nah, kemudian di sini ada jabatan lektor kepala golongan 4A, TMT-nya 1 Oktober 2021, angka dasarnya 400, integrasinya cuma sedikit 290. Apakah Februari bisa naik pangkat? Bisa. Jadi kenapa? Karena di sini butuhnya untuk naik ke 4B butuhnya 150. Nah, di sini 290 dikurangi 150 masih sisa 140. Jadi kurang lebihnya begitu. Nah, terkait angka integrasi.
karena angka integrasi Bapak Ibu dosen banyak yang bingung. Berarti saya ini sekarang pangkat dulu apa jabatan dulu gitu. Banyak yang nanya begitu. Ya tetap jabatan dulu baru pangkat. Kenapa kok tetap begitu? Karena Bapak Ibu harus lektor kepala dulu baru bisa naik pangkatnya. Kenapa kok sekarang bisa naik pangkat? Karena angka kredit Bapak sudah diakui sampai sekian itu. Kalau sudah diakui berarti bisa digunakan untuk naik pangkat. Tapi naik jabatan belum. Nah ini untuk yang mau naik pangkat Bapak Ibu, ingat harus melampirkan SKP 2023. Nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Mas Sukon. Waktunya terbatas. Terakhir menyusun SKP ini 31 Januari. SKP. Kemudian untuk tending nyusunnya di SKP SDM Kemdikbud 2ID untuk dosen sementara. Ini sementara aja Bapak. Sementara ikut aplikasinya tending. Karena ikut aplikasinya tending ada kemudahan yang diberikan. Nah nanti kemudahan apa aja dijelaskan lagi sama Mas. Jadi khusus dosen nanti SKP-nya tidak serumit punya tending. Jadi ada kemudahan yang bisa didapatkan. Kemudian SKP harus sudah selesai sama realisasi dan penilaiannya, dan jangan lupa di-upload kalau sudah ditandatangani. Kalau sudah TTD ini jangan lupa untuk di-upload. Jadi SKP-nya sudah TTD upload. Nanti otomatis masuk ke My ASN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nanti bisa cek di My ASN, SKP-nya muncul di My ASN. Nah, di mana munculnya? Nah, cek lagi di My ASN. Jadi di My ASN di sini di home, kemudian ini ada riwayat SKP. Jadi di situ diklik aja, nanti muncul ya 2023. Nah, khusus standing pakai metode cascading. Nah ini maksudnya kemudahan. Jadi kalau tending pakai cascading. Jadi kalau atasannya belum nyusun, yang bawah belum bisa nyusun. Jadi misalnya Pak Dekan sudah nyusun, nah tending belum bisa nyusun karena kabaknya belum nyusun. Kabaknya sudah nyusun, tending belum bisa nyusun karena wakornya belum nyusun. Gitu. Untuk Bapak Ibu dosen, ini yang pakai cascading hanya tertentu saja. Siapa aja? Adalah kajur atau kaprodi yang di bawahnya ada PLP. Jadi kalau yang di bawahnya ada PLP pakai cascading. Tapi kalau yang di bawahnya tidak ada PLP pakai non cascading. Jadi nanti cascading kayak apa, non cascading kayak apa? Tanyanya di Pak Mukor setelah dijelaskan. Biar tak panjang. Nah itu saja Bapak Ibu terkait PAK integrasi. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Manajer. Gak tahu kita apakah tambah bingung atau tambah gimana, tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa PAK integrasi cara bacanya seperti apa, apakah harus setelah naik pangkat menjadi 4B dan seterusnya. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab dulu, diskusi. Kita buka 2 dulu, boleh? 1 ini biar ini apa, biar fair. 2 dulu, 1 dari tending, 1 dari dosen dulu ya. Biar sama-sama. Kalau tendingnya tadi tidak ada yang bertanya, maka bisa dua-duanya dosen. Biar fair gitu. Oke, karena bagaimana juga tending juga mau naik pangkat gitu. Oke, kita Buri monggo, karena Buri mungkin Buri dulu. Buri. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Mas Ketua. Saya ingin menanyakan apakah ada aturan selain
menjelang pensiun. Nah, saya itu insya Allah tahun 25 itu akan pensiun, Mas. Tapi dilihat dari angka integrasi saya dan dalam jabatan itu masih bisa naik ke 4C, dan itu adalah terakhir dari dalam jabatan dia masih direktur kepala. Nah, ini apakah saya masih dibolehkan untuk mengajukan kenaikan pangkat? Matur nuwun Mas Dirjen, matur nuwun Bu Tina. Oke, pertanyaan kedua dari Patrick mungkin ada? Kalau nggak ada dari Bu Iin ya? Siapa? Tadi. Beda. Bu Linda. Baik, terima kasih. Saya Linda, mewakili yang sudah sudah rekam. Jadi pertanyaan saya singkat saja, karena saya sudah dari kami dari tahun 2019 sudah salah satu sama yang bersama saya. Apakah kami boleh bisa bertanya? Dia akan bergaji. Mungkin bisa dijawab dulu dari yang pertanyaan Bu Putri. Bu Putri sekarang 4B. TFT-nya? Berarti April kira-kira bisa naik ke 4C. Jadi tahun 2025 kalau misalnya nanti tidak mengusulkan ke profesor, dengan pensiun tahun 2025 bisa mendapatkan pangkat 4D. Sama juga menyatakan, jadi ada 3C-nya apa ya? Oh ya, sama juga bisa naik ke 3D. Tugas belajar tidak masalah. Kan sudah 4 tahun. Jadi kalau tugas belajar 4 tahun. Itu bedanya. Kalau tugas belajar harus 4 tahun dari TFT terakhir. Bukan 2 tahun. Ya. Oke, bisa. Jadi khusus Bapak Ibu dosen, karena ketika yang bersangkutan studi itu dibebaskan dari jabatannya, jadi naik pangkatnya bisanya 4 tahun. Jadi ketika sudah memenuhi naik 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun bisa ketiganya. Oke,
Dari 3D menuju 4A sudah bisa. Itu maknanya apa Pak? Itu yang kedua. Itu ada sementara. Ini kompetensi ini apa? Ada dua pertanyaan Jadi untuk uji kompetensi yang sementara ini yang kemarin sempat dilaksanakan teknik. Jadi yang teknik sudah melakukan uji kompetensi itu kita ujian di komputer itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kayak apa ya? Kayak orang masuk di jadi nanti ada di lab gitu. Jadi misalnya kami mengadakan di lab pertanian. Nah nanti Bapak Ibu yang uji kompetensi datang ke lab pertanian, uji kompetensi. Kalau tidak lulus ada waktu remedinya. Jadi ada remedi. Jadi yang kemarin begitu Bapak Ibu ada remedi. Karena ada tahu kalau tahu saya jadi pengajar uji kompetensi. Karena soalnya dari BKN Bapak Ibu, jadi apa namanya komputer kita connect ke BKN dan ngambil data dari BKN. Jadi kami ganti-ganti tiap orang tidak mesti sama. Untuk yang kedua, jadi kemarin sudah diakui fungsionalnya di tahun 2023 sudah naik dari 3C ke 3D. Nah untuk 4A-nya ini menunggu 2 tahun. Kalau pangkat 2 tahun. Kalau kemarin naik di Oktober, berarti 2025 Oktober berarti bisa naik. Kalau sudah level kepala, oke. Nanti di bulan Oktober tahun 2025. Bisa. Ya, jadi yang tidak bisa tadi kalau masih lektor, karena ya ibu sudah naik ke lektor. Jadi termasuk pertanyaan peraturan. Terima kasih. Sama tanya yang berat karena saya juga beberapa lama tidak ada. Sekarang tinggal dikasih sektor, saya dikasih tiga alasan saya. Itu kira-kira yang supaya cepat gimana? Yang kedua, cepat saya tinggal 3 tahun ya cepat ini dari atas ya. Ini gimana kubur ini? Kubur ini juga tuh ada gimana? Aku tuh ada keren. Ya, ini ya. Saya sering itu berjumpa. Saya kalau saya muda, aku juga senior juga. Jadi saya berikan sudah macet. Terima kasih. Baik, jadi untuk naik dari 3C ke 3D seperti itu ya Pak. Kemarin integrasinya sudah apa? Bapak ini lektor 3A. Barusan dia itu naik dari ke lektor Pak. Lektornya itu Agustus lektornya gitu. Agustus kemudian 3B-nya belum turun sampai sekarang. Dan kalau integrasinya di atas 270. Kemudian itu sama kasus saya, tapi saya kan S2, kita sampai S3. Terima kasih lagi. Baik, jadi untuk kasus seperti ini Bapak Ibu, jadi misalnya Bapak Ibu ada yang sudah lektor, pangkatnya masih 3A dan sudah doktor,
Jadi ini yang khusus yang dokter. Ini dicek dulu di My ASN apakah sudah pencantuman gelar atau belum. Kalau sudah pencantuman gelar, Bapak bisa langsung naik dari 3A dan ke 3C. Jadi tidak melewati 3B. Jadi dari 3A langsung ke 3C. Ini seperti Probayu TTIK. Jadi Probayu TTIK itu lompat dari 3A langsung ke 3C. Nah, yang bisa lompat hanya itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi lompat dari 3C lompat ke 4A, ada. Jadi itu karena kenapa? Karena pendidikannya dokter. Karena pendidikan dokter tersebut pengangkat pangkatnya seharusnya 3C. Jadi nanti silakan dengan usulkan apa namanya di CSKP 2023 nanti bisa langsung ke 3D. Tapi dipastikan pendidikannya sudah masuk. Kalau belum, usulkan pencantuman gelar. Jadi sambil SKP-nya berproses, pencantuman gelarnya diproses dulu. Itu begitu. Tapi jangan menambahkan, itu berarti bisa periode berikut ini ya, karena kan beliau itu termasuk saya itu kan 3A-nya itu sudah 1987. Ya, bisa. Bisa gitu. Gimana, cukup Bapak Ibu tidak ke Mas Nurkon atau masih ada pertanyaan? Pertanyaan saya cukup singkat. Yang pertama adalah adakah teman-teman dosen di UNED ini universitas yang mengajukan kenaikan pangkat per Februari? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah satu persyaratan untuk naik pangkat adalah untuk adalah SKP 2022 dan 2023 itu sudah menggunakan SKP. Sementara kami, sehingga saya di MIPA itu kan kalau masih manual ya, belum SKP ya, dan sekarang baru mau mulai SKP, walaupun mungkin untuk teman-teman dari MIPA itu nggak bisa mengusulkan Februari. Karena ada balasan itu Februari, kami lambat tanggal 5 Januari. Sementara kami baru mendapatkan sosialisasi tanggal 8 ya. Nah, pertanyaan tadi yang pertama adalah adakah teman-teman di UNED ini yang mengajukan kenaikan pangkat per Februari? Karena kalau itu bisa mengajukan, berarti ISKP dosen-dosennya sudah terpenuhi semua, gitu kan? Dia sudah tahu SKP tahun 2023 sudah dikerjakan kan? Sementara di kami kan belum mengerjakan sama sekali. Oke, itu Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terkait SKP, jadi edaran menggunakan SKP 2002 dan 2023. Nah, untuk 2022 itu kami sudah mengupload di sistem. Jadi Bapak Ibu cek di My ASN, nanti ada riwayat SKP di situ. Kalau sudah ada 2022 berarti sudah ada. Jadi kalau belum nanti bisa menghubungi Mas Nurkon, akan diuploadkan yang 2022. Tapi kalau di situ sudah ada, berarti Bapak Ibu tinggal menyusun 2022. Kalau nggak salah semuanya sudah diupload waktu itu. Kalaupun ada 1-2 yang tidak terupload, kemungkinan karena
kesalahan NIM atau apa seperti itu, atau kesalahan input seharusnya titik tapi koma seperti itu. Jadi yang 2022 sudah kami upload keseluruhan. Jadi waktu yang 2022 tidak, masih belum pakai SKP untuk dosen. Jadi dulu pakai manual dan kami uploadkan semua yang waktu 2022. Kurang lebihnya itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, pangkat Februari. Ya, sebagian ada. Jadi contohnya FKIP, karena FKIP waktu itu sama teknik sosialisasi sebelum liburan. Jadi sebelum liburan sudah minta sosialisasi dan sepertinya sudah ada yang masuk beberapa. Tapi tidak semuanya masuk-masuk. Masih ada pertanyaan? Cukup? Oh, Pak Kus Budiono, monggo Pak Kus, silakan. Mau tanya ini tentang proses usulan kenaikan pangkat, karena banyak yang bingung. Soalnya selama ini kan kita naik pangkat nggak perlu usulkan kayak PHK, tiba-tiba diatur di kepegawaian sudah saatnya naik pangkat, nanti kepegawaian semua. Tadi kan Pak Bujo meminta kita lihat di profil dosen, kan ada dokumen itu kita nunggu. Saya pikir di kepegawaian fakultas juga sudah ada semua itu syarat-syarat untuk kenaikan pangkat. Jadi apakah nanti untuk yang PHK integrasi ini sama seperti itu, kita tinggal menunggu aja, nanti akan otomatis diusulkan oleh kepegawaian itu lagi dia. Baik, langsung saya jawab. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu naik jabatan, pangkatnya otomatis kami usulkan karena dokumen kenaikan jabatan bisa langsung dipakai untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau sekarang karena kami tidak punya dokumen, kalau kami downloadin dari sistem ini orang 600 dan jadi usulkan kami. Jadi hanya downloadin aja. Jadi makanya kenapa kami minta. Nah, ini agar bagi tugas. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan lewat kepegawaian fakultas. Ya kalau kepegawaian fakultas mau downloadin satu-satu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kami harus download, ini nggak mungkin mengusulkan karena sistem BKN ini sekarang rumit banget, bahkan mau login aja agak susah. Jadi di CISN tersebut, jadi untuk mengusulkan satu dosen itu memakan waktu karena klik ini masih diam, baru nanti muncul klik lagi gitu. Jadi kalau masih downloadin satu-satu nggak selesai usulannya. Jadi mungkin itu alasannya. Proses. Ini melanjutkan pertanyaannya Pak Gus, tadi kan menanyakan proses Mas Burjo. Nah ini kita akan mengusulkan ke kepegawaian fakultas ya Mas ya. Nah itu dalam bentuk apa? Soft file. Jadi Soft tadi file. di edaran WR2 itu sudah ini apa namanya dalam bentuk soft file, per filenya maksimal 2 MB. Jadi di edaran WR2 di nomor 678 itu sudah jelas dan penamaannya seperti apa di situ